Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Yang artinya, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir para bintang tamu kita untuk podcast Quran Bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Untuk memperkenalkan para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Baiklah sahabat Quran semua, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah Pak Kiai, hari ini tamu kita cerah. Amin. Ya, warnanya pink semua. Betul, Masya betul, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Dian. Terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam. Dian Pontir. Ya. Dan yang kedua ada Ibu Bidantine. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Bidantine. Dan berikutnya ada Ibu Indah, Masya Allah. Ini sudah tak asing lagi kalau di podcast. Alhamdulillah juga sama. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Yuni. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Munirah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Munirah atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita terakhir ada Ibu Ida. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama, itu sama. Terima kasih atas kedatangannya. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada siang hari ini dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah SD. Alhamdulillah juga SD-nya maju. Sekarang akan berkembang dengan SD yang bilingual, 2 bahasa. Mudah-mudahan insya Allah banyak peminatnya. Yang kedua MTS. Alhamdulillah MTS juga maju. Sekelas SMP ya. Kemudian yang ketiga SMK. Alhamdulillah juga SMK-nya maju. Dan sekolah madrasah aliyah. Alhamdulillah juga madrasah aliyah juga maju. Mudah-mudahan masa akan datangnya lebih maju lagi. Dan di samping itu ada boarding school. Jadi anak-anak yang tinggal di sini, itu yatim piatu. Ini yatim piatu ini dia nggak bayar. Jadi di asrama nggak bayar, di sekolah nggak bayar, kecuali kalau
ada yang orang yang punya orang tuanya. Kalau dia punya orang tua, asrama nggak bayar, cuman ke sekolahnya, dia bayar ke sekolah. Ada lagi di sini adalah tahfiz, khusus gedung tahfiz, ada gedung sendiri itu. Ada lagi di sini ekonomi umat, kegiatan jual beli, biar anak-anak melihat kegiatan jual beli supaya mereka belajar juga. Ada lagi di sini adalah produksi roti. Jadi roti itu produksi setiap hari yang dimakan oleh ibu-ibu pengajian setiap hari. Alhamdulillah, dan sudah dinikmati oleh ibu-ibu semua. Dan juga ada lagi perikanan yang alhamdulillah biasanya kalau sekali panen itu 3.000 lele. Alhamdulillah, jadi sekali masak 300, 10 kali masak habis. Nanti bikin produksi lagi, nanam lagi lelenya. Ada lagi juga kebun singkong. Kebun singkong yang rencana dulu adalah kebun anggur tapi gagal, jadi kebun singkong. Alhamdulillah singkongnya bagus dan sudah produksi. Dan ada lagi di rumah Wisma ini ditinggalin oleh 13, kalau kita manggilnya DTP. DTP itu Destiny to Paradise atau ahli surga. Kebetulan mereka yang tidak bisa melihat. Jadi dia tinggal sini, dia nggak bayar sedikit ya, tinggal sini, makanannya semuanya kita penuhi. Kemudian lagi di sini juga tempat podcast kita juga. Hampir setiap hari kita podcast kan. Ada waktu kosong podcast, kan. Di sini juga tempat podcast. Dan malam-malam sini ada juga yang anak-anak TPA, belajar TPA. Dan kadang-kadang jam 9, 10 malam ada lagi ustazah yang diskusi di situ. Ustaz terutama yang di luar itu. Nah, itulah kira-kira khazanah kebajikan itu, gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan berkah selalu. Mohon supportnya dari manapun juga supaya tetap berjalan khazanah kebajikan untuk di masa-masa akan datangnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baiklah, tamu kita hari ini ada Ibu Ida Laila. Masya Allah, Ibu, silakan menceritakan sebelum dan sesudah Ibu ngaji Quran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, makasih banyak. Alhamdulillah. Tata Yulia, sama-sama. Saya akan menceritakan tentang saya awal ngaji atau sesudah ngaji ya. Ya. Ya syukur alhamdulillah saya awal ngaji di sini saya diajak ibu. Terus saya itu habis Ibunya sendiri. Ya, Dari Neno. sini. Neno. Terus saya habis ditinggal almarhum anak saya. Tuh awalnya saya nggak keluar kamar tuh hampir 2 bulan. Habis setiap hari ya begitu ya, namanya jantung hati ya. Oh ya, waktu meninggal yang kedua dulu ya. Iya sih, almarhum yang kecelakaan. Oh, yang kecelakaan baru-baru aja. Itu kayak disambar petir tuh kalau pas kabarnya subuh itu. Ya tiba-tiba nggak sakit, nggak apa, temannya telepon, dia di RSUD katanya. Terus ayahnya ke sana udah nggak ada. Udah telepon saya, udah saya kayak terbang aja. Terus saya setiap hari ya di kamar. Tapi alhamdulillah saya punya bayi itu umur 4 bulan. Ya alhamdulillah benar tuh. Terus dikata Neno, udah jangan di kamar terus katanya. Kita ngaji aja yuk. Pertama sehari belum ikut. Hari kedua saya mulai ikut ngaji. Troli saya jalan dari rumah ke sini lumayan. Bawa bayinya ya, bawa bayi.
kadang kehujanan. Itu Iya. waktu corona ya, apa sudah corona? Setelah corona, Oh, tapi setelah masih dikit-dikit coronanya. Terus saya itu setiap hari ngaji Pak Haji, udah sehari enak, 2 hari enak, tapi pulang udah mau ke makam lagi. Kak saya itu mau tidur ke makam terus. Habis ya Allah dia dekat banget sama saya. Terus begini waktu ya seminggu 2 minggu jadi enak. Itulah saya sampai sekarang alhamdulillah kalau pusing sedikit saya tetap ngaji. Kecuali anak saya yang sakit. Pokoknya sama Pak Haji ya Allah terima kasih banyak. Iya. Terus saya itu jujur sekarang kan udah mau 4 tahun. Itu saya tuh Pak Haji kayak mau bicara terus sama dia, belum putus kayaknya gitu sama dia itu. Terus saya ngaji setiap hari, kalau ngaji kan banyak teman nih, banyak bestie, iya nggak terasa, pokoknya ngobrol. Tapi balik lagi ke kamar berdua lagi, kalau bapak kan pecah. Ingat lagi, pokoknya nggak sudah. Tapi untung ada bayi yang 4 bulan ini, sekarang alhamdulillah udah 4 tahun ya, Bu, ya. umurnya. Si Rahmat yang benar-benar. Terus begininya waktu saya itu ketemu bestie nih, ya penyemangat. Makasih ya Bidantina, dia, ini Munir, Yuli sama Maria. Jadi awalnya ketemu Besti ini gimana sih? Saya itu dorong bayi juga Pak Haji. Terus dia pengen kenalan, kata bapak itu di belakang dia bawa bayi gitu. Terus kenalan sama dia, tapi kayaknya langsung ini ya. Itulah namanya itu ya dipertemukan orang baik-baik benar Pak Haji ini, kalian baik banget ya. Kasih juga Bu Indah. Ya. Terus saya itu kan sakit tuh lagi hamilnya Rahmat tuh. Hamilnya Rahmat tuh dari 1 sampai 4 bulan tuh saya nggak bangun-bangun tempat tidur tuh cobaan. Iya, nggak bangun-bangun. Terus sampai 6 bulan saya nggak BAB tuh. Iya, sakit. Pokoknya saya tinggal kulit sama tulang aja. Terus corona saya nggak mau dibawa ke rumah sakit, takut. Terus diinfus sama suster 3 mandiri ya, 2 orang. Itu lumayan bayarnya. Iya. Sekarang sakit kedua ini saya udah bertemukan orang-orang baik. Iya. Infusnya jadi di rumah. Gratis Bu Indah, Infusnya di rumah. Iya. Berkah Quran tadi. Mestinya ngajinya dekat situ juga dong. Iya, Besok ditarik. Iya, besok di Iya depan. Pak Haji, jujur anak saya itu berantakin semua, takut ada tamu. Ini ya ganggu, terus dia bolak-balik terus. Iya. Lagi sedang-sedangnya umur Pokoknya segitu ya. saya tuh Pak Haji ada pengajian ini, walaupun belum jadi ustazah saya pendengar. Iya. Tapi kayaknya ini ada tipe-tipe ya Pak. Ya, boleh dicoba deh Pak. Boleh. Iya, saya penyimak aja dulu. Iya. Sebab anak saya masih kecil, belum bisa ini. Iya. Pokoknya saya ngaji nih 90% dah berubah hidup saya. Alhamdulillah. Dari yang sedih banget sekarang udah bisa bangkit lagi ya. Benar Ustazah Yuli, benar. Saya itu kalau ingat anak saya yang diulang lagi yang almarhum, itu dekat banget sama saya, apa aja nurut banget. Ya subuh saya dibilang udah nggak ada, kayaknya terbang aja. Separuh nyawa hilang ya Bu ya. Iya. Ibaratnya seperti itu. Itu 1 tahun saya belum ikhlasin nih Pak Haji, saya cerita ya. Terus sampai ke kampung kita pulang kampung nih. Ke kampung kayaknya ikut kiri kanan kita sholat juga ada sholat. Kata yang di kampung, ibu mungkin belum diikhlasin. Iya emang benar, saya belum ikhlas. Udah katanya ikhlas. Pas saya sholat tahajud, saya ini ya Allah,
saya berat sekali ikhlaskan dia ya gitu. Terus ya udah emang ini takdirnya ya, saya ikhlas. Langsung Pak Haji ting kayak putus dia kayak terbang gitu. Tuh iya orang ibu itu kan iya Jari. mungkin jantung hati tadi ya langsung kayak Kontak batin. ya. hilang dia kayak nempel gitu. Belahan jiwa. Iya. Ini kan Jiwa. Iya Jiwa. benar Pak Iya. Haji. Ya Allah. Terus semenjak saya ngaji ini, ya begitu dah. Saya plong, pikiran. Tapi kalau pulang ke rumah, kumat lagi. Iya. Iya. Kalau di sini besti banyak, teman-teman kiri kanan duduk banyak, kita bisa makan roti, makan apa, minum teh, minum susu. Iya. Saya merasakan ibu yang apa ibu? Pokoknya kalau tinggal anak, masya Allah ya Allah. Ya untunglah ketemu Quran ya. Iya. Karena ketemu Quran ini kan di dalam surat 43, 36, 37 kan. 43, 36, 37. Silakan Ibu Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. 37. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi Allah kan begitu dia tidak ngaji, setan Allah biarkan setan datang ke dalam dirinya. Nah, setan datang ke dalam dirinya namanya korin. Dari jin, tapi jin yang jahat, korin ini. Jadi begitu orang tinggalin Quran, maka Allah biarkan setan masuk ke dalam dirinya. Dan Allah kasih tahu orang yang kemasukan ini dia merasa dia itu benar, padahal dia itu sebenarnya di luar jalan Allah itu. Nah makanya alhamdulillah dengan ketemu ngaji sehingga itu menghilangkan setan itu. Sebenarnya bukan almarhum lagi, mukorinnya ini. Nah tidak lain obatnya hanya mengaji itu. Dengan mengaji Allah yang backup. Karena kalau orang ngaji kan diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah bagi orang yang ngaji. Tapi kalau dengan ngaji kan dia terus saja kan. Syukur alhamdulillah ketemu Quran itu. Dengan ketemu Quran, dia ketemu besti-bestinya dan kanan kiri orang ngajakin makan, ngajakin apa, dan kita dengar juga ayat Allah. Tapi saya salut sama Ustadz Adli ya. Dia kayaknya sabar banget. Maksudnya kayak nggak nggak terlalu Karena sudah tahu mungkin Pak Kiai ilmunya. Kan dia sebagai seorang ya karena dia ngaji kan dia juga ceramah kan masalahnya kan dan dia agak lebih plong kan kalau Mbak Ida Laila kan belum. Nah cuman alhamdulillahnya itu ketemu Quran dan istiqomah jadi akhirnya kan bisa menutup itu semua kan. Kalau misalnya nggak ngaji saya misalnya di kamar kan akhirnya kan iblis yang masuk terus kan. Makin kita tadi semakin Iya, makin. setan-setan. Iya Pak Adi sekarang udah mulai bisa. Kalau nggak saya stres. Iya benar itu. Iya benar. Pak Kiai, yang namanya kehilangan itu kan pasti kita sedih ya Pak Kiai. Gimana sih Pak Kiai biar menguatkan hati kita kalau emang kehilangan ini adalah haknya Allah gitu Pak Kiai. Yang menguatkan kita, membuat kita itu yakin, jadi kita nggak sedih berlarut-larut Pak Kiai. Baik. Coba kita lihat nih suratnya 57 ayatnya 22. Ibu Munir. Terima kasih Bu Ustazah, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan baca surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sebenarnya kita sebelum kita diciptakan ini, Allah sudah tahu nih, kamu akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini. Nah,
Jadi kalau kita misalnya percaya dengan ayat ini, berarti memang sudah ada tulisannya di sana. Nah, cuman Allah katakan bagi Allah itu mudah kamu menghilangkan perasaan itu kalau kamu ngaji. Karena kalau dia ngaji, di akhirnya kalau berpikirnya positif, apalagi kan sudah ada Rahman kan sebagai penggantinya, ada Rahman. Benar, kalau nggak ada dia saya gila. Insya Allah enggak lah ya. Insya Allah enggak lah. Jangan gila. Sudah bisa. Memang kalau kita lihat juga di surat 7 ayat 175, memang harus ngaji tuh orang. 7 175. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia ikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Sadaqallahul azim. Makanya bestinya harus tiap hari itu dikontak. Ayo ngaji, harus ngaji. Kenapa kalau lepas dia dari ngaji, datang lagi setannya. Nggak boleh Pak Kiai ya. Sering Iya. WA saya lagi ngelamun, dia WA Bu lagi ngapain Bu? Iya masa. Untuk dipertemukan dengan orang yang soleh-soleha ya Bu ya. Masya Allah. Dan memang ya itulah kan caranya Allah itu dikirim Munir itu kan. Kirim Pak Ustaz Iya, Lain-lain. kirimnya ya Andriani, kirimnya Betino, ya bidan Tina, dikirimnya bidan Dian Pontir. Yang orang-orang ini orang-orang yang hebat-hebat semua ini. Benar Pak Haji. Orangnya Istiqomah Pak Kiai ya. istiqomah ngajinya. Dan kalau saya lihat di depan itu kan istiqomah banget ya. Malah pernah sekali itu podcast itu Dian Dian. Waduh kayak nggak pede dia. Kayak kejam begini tuh, kenapa jadi kejam begini mentang-mentang. Karena nggak ada bestinya Nggak Pak ada Kiai. bestinya. Dia sendirian. Dong, dia begini ya Allah, ditegur nggak nyaut. Pernah sekali. Iya kemarin saya ajak. Iya. Artinya kita nggak boleh sedih berlarut-larut ya Pak Kiai. Memang. Gitu ya. Kenapa? Karena ya itu yang kita takutkan syaitan. Karena kan sering ada kan kadang syaitan. Ada kemarin ada yang ngelihat anaknya lagi syukuran rumah terus hampir oleng. Jadi kita mesti yang sehat ini yang jagain. Nah, kalau pernah ditelepon dijagain karena itu setan masuk di situ nanti. Akhirnya kenapa orang suka nggak sadar diri, suka jalan. Iya betul itu. Jadi mesti yang hidup itu yang selalu ngingatin gitu. Kalau enggak kan suka-suka setan datang dari sini. jadi ruqyah ya. Iya betul. Makanya sebenarnya kalau kita ngaji ini sadar nggak sadar kita tuh meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri. Apalagi kalau yang ngaji pagi, ngaji malam, dan ngaji subuh juga. Itu meruqyah diri sendiri itu. Jadi makin takut nanti setannya. Tapi kalau kita misalnya nggak ngaji sama sekali, banyak orang yang suka akhirnya blek, nggak sadar diri, udah sampai di dikipas-kipasin itu nggak. Pingsan, banyak kok itu. Ada juga yang kemasukan Pak Kiai. Ya ada masukkan makhluk lain kan, nyebut nama bapaknya, ibunya dan sebagainya kan. Ya karena itu setan. Nah cuman kalau kita ngaji, setan itu dia nggak berani. Ada nggak Pak Kiai doanya supaya kita tuh nggak sedih berlarut-larut Pak Kiai? Pertama untuk ini supaya nggak sedih berlarut-larut itu coba lihat di surat 23 ayatnya 97-98. 23. Silakan Ustazah ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 97-98. Dan katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Allah, agar mereka tidak mendekatiku. Ya. Jadi ini kita minta doa kepada Allah supaya jangan ada bisikan-bisikan setan dan minta dijauhkan kepada Allah atas kehadirannya. Karena kan makhluk-makhluk itu kan dia
cari mangsa kan, cari mangsa dia. Makanya kalau kita sudah ngaji, berapa aja ngaji. Karena ngaji itu, orang ngaji Quran itu yang kalau kita dengarkan di sini kan kita ngaji nih, dengarin. Itu sebetulnya ngusir setan yang ada dalam diri kita. Karena dia dengar suara orang ngaji aja, setan takut dia. Tapi kalau yang ngajinya fokus Pak Kiai ya? Ya harus ngaji fokus. Jangan ngajinya sambil WA kanan kiri, nggak bisa dia. Bisa kemasukan juga ya Pak ya? Bukan nantinya, harus ngajinya fokus. Masya Allah. Karena di dalam surat 26 ayat 210 coba lihat. 210. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Asy-Syu'ara ayat 210. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Terus. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Terus. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Nah, Sadaqallah. jadi dengarkan Quran aja mereka nggak sanggup. Makanya kalau di kamarnya atau di rumahnya bagus juga kalau murotal gitu. Iya, sekarang ada Ya. murotal. Alhamdulillah. Sekarang supaya jangan ada gangguan-gangguan setan gitu. Nah, makanya ngaji Quran itu mukjizat itu di situ sebetulnya itu. Sudah nunjukin kita jalan lurus, sudah tadi ngobatin juga. Kan Quran kan obat 3 kali Allah katakan. Sudah dikasih anunya juga, dikasih doanya juga. Komplit sebenarnya kalau kita ngaji. Jadi doanya obat ini. juga, Pak Kiai, ya? Obat juga kan. Jadi Qurannya sendiri obat, kemudian lagi dikasih doanya juga seperti Nabi Ayub. Kasih doa ini, malah 2 Nabi Ayub doanya kan. Iya. Nah, yang sering kita baca hampir tiap hari kan. Kesengaja kan saya baca tiap hari itu supaya orang menghafal, nanti lama-lama hafal kan. Memuliakan juga ya Al-Quran itu ya. Iya, memang Quran itu memuliakan kita. Furqan juga. Ya, pembeda, ya Furqan. Makanya kan satu-satunya ini kitab yang mensupport kita supaya kita percaya diri. Surat 3 nih, 138, 139. Silakan Ibu Indah. Saya baca surat Ali Imran ayatnya 138 139. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Nah, jadi ini nyuruh kita ini sebetulnya percaya diri ini ayat ini. Allah kata ini Quran nih penerangan bagi seluruh manusia. Dia juga petunjuk, pelajaran bagi orang bertakwa. Kemudian kalau kamu sudah jadikan Quran ini sebagai petunjuk, penerangan, pelajaran bagi orang bertakwa, sampai Allah kata kamu jangan merasa sedih hidup ini. Jangan merasa kecewa, jangan merasa kecil hati. Kamulah orang yang paling tinggi harkat derajatnya kalau kamu beriman dengan Quran ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sebetulnya Quran itu Dengan membuat mengaji kita terhibur juga Pak Kiai ya. terhibur, jauh dari setan, jauh dari iblis, banyak pengaruhnya itu. Jadi Percaya diri kan, Tidak sedih dan tidak lemah tadi katanya Pak Kiai. tidak ya? sedih dan Masya tidak Allah. lemah. Makanya ya untunglah terus diajak oleh ibunya ngaji langsung mau kan. Kalau misalnya tetap jadi kamar terus kan kasihan juga kan. Kasihan. Sedepresi. Ya depresi, bisa kasihan anaknya, kasihan suaminya juga kan, kasihan juga yang lain juga kan. Alhamdulillah itu sudah rahmat Allah dipertemukan sama besti-besti yang istiqomah. Saya dengar yang kedua itu sudah infusnya besti aja infusnya. Iya saya dengar tuh. di kampung di rumah ya. Pulang-pulang juga Masya Allah. saling membantu, saling Di mensupport jam 6 pagi udah datang Pak Haji. Masya Allah. Emang hati orang beriman itu saling Sampai bertaut Pak Kiai ya? Memang. Masya Allah. Makanya kan salah satu tanda orang itu beriman itu. Iya. Orang beriman itu kan di surat 48 ya ayat 29. Silakan Bidantina.
Terima kasih Ustazah Yuli. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum. Jadi ustazah juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Doain ya Pak Kiai. Masya Allah. Ya, makasih doanya Pak Kiai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan baca surat 48 Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah. Hendak menjengkelkan jika hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Ustazah Yuli. Nah, jadi Allah kasih tahu ya bahwa orang-orang yang ngikutin Nabi dan pengikut-pengikut Nabi itu sifatnya ada 4 nih. Kalau ada di situ sifat kita itu udah termasuk tuh. 1, keras terhadap kekafiran. Maksud keras terhadap kekafiran ini bukan berarti kita ketemu sama orang non-Islam kita musuhin, bukan. Maksudnya kalau urusan akidah dia kita lakum dinukum waliyadin, ini 1. Yang kedua, berkasih sayang sama orang beriman. Nih, kayak ini Besti nih, berkasih sayang nih. Waktu ada acara-acara apa aja, kalau belum ada Munir, nggak bisa, percaya diri dia. Nah, sebaliknya juga dia. Jadi ini berkasih sayang. Dan yang ketiga, kamu melihat mereka ruku sujud, berarti sholat nih, cari ridho Allah. Dan yang keempat, Allah katakan terlihat di muka mereka bekas-bekas tanda sujud. Benar juga kan, kalau kita lihat muka-mukanya adem gitu. Adem, enak gitu. Kenapa? Ya ada sujud, bekas sujudnya itu. Kayaknya kalau orang nggak sujud itu kan agak sedikit itu mukanya kusam, kan, gelap, agak nggak ada cahaya. Tapi kalau orang yang beriman itu ya minimal aja dia 5 kali dia wudu. Itu minimal. Belum tahajudnya, belum yang lainnya kan. Jadi dari wajah aja orang beriman sama yang tidak beriman tuh kelihatan. Jauh, Pak, beda. Apa bedanya coba? Mari kita lihat suratnya 10 ayatnya 25. 10:25. Silakan Ibu Dian Pontir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. baca surat Yunus surat 10 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah itu ngajakin kita nih, ingin supaya kita masuk surga nih. Udah kita diajak masuk surga, dikasih juga petunjuknya Quran, tunjuk jalan lurus nih. Tapi kan semua orang kan tidak semuanya mau. Ada yang mau. Nah, yang mau dia berbuat baik, perintah Allah dia kerjakan, larangannya dia jauhkan. Nah, ini Allah katakan ini orang yang beruntung nih. Dia nanti masuk surga, selain masuk surga juga dia bisa melihat Allah juga. Muka mereka adem, muka mereka
bersinar-sinar. Berseri-seri. Iya, berseri-seri. Pokoknya ya kayak agar-agar lah. Ini kayaknya udah Nutrijel semua, Pak. Jadi Agar lagi nih kayaknya. dan matinya masuk surga. Sekarang gambarin dengan orang-orang yang nggak mengerjakannya. Coba ayat selanjutnya. Silahkan Ibu Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini kan jelas Allah Ya, katakan. dari wajah ya. Dari wajah kelihatan. Nah, apalagi nih misalnya tadinya dia ngajinya belum begitu rajin nih, begitu udah rajin ngaji itu udah berubah lagi tuh Iya. mukanya. Benar. Udah makin cerah lagi, udah makin percaya diri lagi, makin berani lagi karena nur Quran masuk. Cahaya Quran masuk. Nah, makanya Allah katakan dia kalau orang yang nggak sholat, nggak ibadat, nggak ngaji itu ditutupi kayak ada debu hitam Dengan dan malam yang gelap. iya, malam yang gelap gulita coba. Makanya kalau orang misalnya nggak sholat, nggak ibadat itu, dia juga nggak percaya diri juga. Jadi kalau kita ajak ngaji, wah aku nggak enak, orang udah ngaji lama. Padahal kapan orang ngeliatin dia, kita pelototin, oh ini ada orang baru kan nggak juga kan? Ya malah kita makin banyak orang sebanyak-banyaknya makin suka kan? Tapi itu perasaan dia aja. Ya karena tadi itu, karena jauh dari Allah itu. Makanya ya alhamdulillah lah kan. Ibu Ida Laila itu ketemu dengan Quran, sehingga Quran itu obat, obat segala-galanya. Dan katanya sudah mulai menerima karena Al-Quran Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Ya karena begini juga, misalnya kan kita nggak terima, tetap dia dipanggil Allah. Kita terima, dia dipanggil Allah juga. Kan sekarang ini begini nih, kadang-kadang orang merasa kalau anak itu milik dia. Padahal anak itu bukan milik dia, milik Allah. Tandanya milik Allah, kalau Allah mengambilnya kapan aja. Titipan ya, Pak. Iya, dititip aja itu. Iya, titipan Pak aja. Kiai nanti kan dengan kerinduannya yang begitu besar, apakah nanti ketemu Pak Kiai? Ketemu. Apalagi kalau dia bisa empat ini, amalkan empat ini, bukan saja ketemu, satu istana. Apalagi 3 Pak Haji saya yang meninggalin 3. Oh, ketemu semua tuh. Ya, dan semua belum balik ya? Iya, satu 3 bulan, 3 tahun, sama 16 tahun. Masya Allah. Belum balik. Iya Pak Haji. Jadi luka saya belum sembuh, datang lagi, belum sembuh, datang lagi gitu. Jadi saya itu alhamdulillah sudah mulai menerima, tapi kalau saya sendiri kayak masih bercakap-cakap tuh. Walaupun udah 4 tahun. Si dipepet oleh bestinya terus itu. Jangan dijauhin itu. Udah mulai ini, Iya. udah mulai menerima, kita support. Coba kita lihat surat 13 ayat 22, 24 dan 25. Silahkan Ibu Munir. 13, 22, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 22. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, Satu, sabar mengharapkan ridho Allah. melaksanakan sholat, Dua, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka tiga, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. nah, menolak kejahatan, kebaikan nomor 4. Terus hadiahnya. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, berarti ini nanti dengan 4 ini dia menjadi husnul khotimah. Dengan mengerjakan 4 ini. Bukan saja sampai di situ. Ayat 23, 25-nya. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi kalau orang 4 ini punya 4 ini hidupnya sabar,
sholat, infak, membalas kejahatan kebaikan nih. Pertama Allah jamin nanti dia meninggal nih husnul khotimah, dalam keadaan baik nih. Nah dengan dia 4 ini bukan saja husnul khotimah, tapi nanti dia masuk surga Aden. Sama siapa? Sama nenek kakeknya, sama almarhum Haji Ali, dan almarhum masuk surga sama nenek kakeknya juga, dan anak-anaknya, pasangannya. Masya Allah. Jadi kita sebenarnya cuma beda alam aja Pak Kiai ya. Memang beda alam aja. Jadi sebetulnya nanti kan ini kan ketemu lagi nih. Iya. Ini ketemu lagi nanti nih. Jadi dipisahin sebentar aja. Ketemu lagi satu istana. Nah setiap di istana itu kan besar istana itu. Setiap pintu ada malaikat masuk nih, ngucapin Assalamualaikum bima sabartum. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kamu. Selamat atas kesabaran kamu. Masya Allah. Ternyata kuncinya sabar Pak Kiai ya. Sabar yang pertama. Semangat sama. Iya. Tapi ada Pak Kiai yang anaknya meninggal kecil, dia bilang itu tabungan untuk di akhirat nanti. Tapi kalau orang tuanya nggak ibadah sama aja Nggak Pak bisa. Kiai ya? Nggak bisa. Karena anak itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita dulu beriman beramal soleh, baru dia bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita nggak beriman beramal soleh, nggak bisa dia. Pak Kiai, kalau anak-anak yang meninggal sebelum balik itu artinya mereka surga Pak Kiai? Surga itu. Surga ya. Kan dihitung orang itu yang diberikan kewajiban untuk dia melakukan syariat itu kan setelah balik. Setelah balik. Ya kalau mungkin kalau perempuan mungkin 13 14 tuh. Iya. Kalau laki-laki lebih anu dia mungkin 16 17. Nah itu balik. Dia balik itu baru dia ke anu sendiri, pala sendiri. Tapi kalau dia belum itu, dia pasti surga itu. Karena ada kan belum ada kewajibannya di situ. Belum ada perhitungannya Pak Belum Kiai, ada itu. Nah makanya beruntungnya ya kita orang beriman ini. Apa beruntungnya? Coba kita lihat surat 40 ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka." Sadaqallahul azim. Ini kan Allah cerita nih kepada kita semuanya nih. Ini ada malaikat nih yang kita nggak bisa kita lihat. Ada malaikat di arsy. Dia selalu berkeliling di arsy itu dengan tasbih, zikir. Di samping dia tasbih, zikir itu, dia juga doain orang-orang beriman supaya diberikan rahmat oleh Allah. Dia doakan juga bagi orang-orang yang tobat. Orang bertobat didoakan, dan dia juga mendoakan supaya orang beriman, orang bertobat itu jangan disiksa api neraka. Ini kata malaikat ini. Jangan lupa, malaikat dia itu tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa disuruh Allah. Mintanya kepada Allah juga kan? Mintanya kepada Allah nih. Nah kan pasti dikabulin nih. Dia yang disuruh doakan orang itu, tapi mintanya ke dia juga kan? Nah itu di ayat 7-nya. Nah, kemudian malaikat ini ada lagi doanya dia di ayat 8-nya, ayat 8 dan 9-nya. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi ini doa malaikat nih. Ya Allah, masukkanlah mereka dalam surga. Tadi orang beriman, orang yang bertobat. Bukan saja dianya, tapi anaknya, pasangnya di dunia, orang tuanya, cucunya, nenek moyangnya juga. Dan satu lagi yang terakhir, coba doanya, coba yang ayat 9-nya. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya,
dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi kan yang berdoa ini kan malaikat. Malaikat ini tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa disuruh oleh Allah. Jadi dia suruh kamu doa ini ya malaikat ya. Nanti begini, padahal kan mintanya ke dia juga. Ya bisa dikabulin. Nah, makanya kalau kita ngaji itu tuh keuntungan kita ngaji, jadi kita tahu ada dasarnya. Bukan nggak punya dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya mungkin kita ngira-ngira kan. Tapi ini ada loh akhirnya. Gitu. Tapi pas banget Pak Kiai ya. Bu Ida sudah dapat rahmat. Nah, alhamdulillah. Pas banget sudah dapat rahmat, masya Allah. Ikut ngaji dari 4 bulan. Jadi Pak Haji Rahmat itu kalau dia sakit nggak boleh ngaji, tapi dia nangis minta ngaji. Oh iya. Dia enak. Sudah sehari-hari di sini kali ya Bu ya. Iya, kalau di rumah dikurung. Sepi. Karena di tempat pengajian tuh ribuan malaikat turun Pak Kiai. Oh iya benar. Dan alamnya juga beda. Iya, betul. Saya ini sendiri aja kadang-kadang kalau dari mana-mana meskipun nggak ada orang sini, saya mampir ke sini dulu nih. Ke sini dulu kita sholat asar atau kalau belum kan. Suasananya tuh enak. Enak. Adem gitu. Apalagi tanpa ada podcast Pak Kiai. Oh, tanpa ada podcast. Mana kita kosong podcast, mana podcast. Dan rezekinya ada aja Pak Kiai. Alhamdulillah. Makanan, minuman. Oh, luar biasa kalau itu. Luar biasa itu. Memang benar tuh. Baik, Bu Renggin, siapa lagi yang mau cerita lagi masih bisa. Baik, mungkin Ibu Munir mungkin Ibu Munir atau Munir, mau ya. melanjutkan? Ya, Silakan. silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Bu Ani, Bu Ustazah. Alhamdulillah kami dipertemukan orang-orang baik. Alhamdulillah. Lewat Quran, berkahnya ngaji. Jadi kami kenal Ibu Ustazah Ida ya. Kami memang Besti ini sangat mensupport Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Dari Ibu cobaan kita, ujian kita masing-masing ya Pak Ustadz ya. Ya. Ibu bercerita gimana, dan kita juga baru tahu kalau ibu habis berduka Pak Ustadz ya. Kita diperkenalkan sama Pak Ustadz Adli, ini istri saya. Terus kita ngaji 4 bulan, ibu bercerita saya habis kehilangan putra ibu yang berusia 16 tahun, kelas 1 SMA ya Bu, kelas 2 ya Bu. Semoga ibu bisa sudah mulai menerima. Kita mensupport Pak Haji, sering memberi semangat bahwa mari kita mengaji, kita ajak ngaji ibu, kita ajak ibu membuka dunia, jangan di rumah saja. Kita cerita, kita yang beban di hati ibu tuh kita iniin sedikit-sedikit istilahnya, bahwa ujian kita masing-masing. Mungkin ujian ibu saat ini anak. Kalau kita kan ujiannya masing-masing, Pak Ustadz kayak saya sakit gitu. Alhamdulillah berkat support Besti, ibu mulai menerima sedikit-sedikit. Apalagi kemarin di saat ibu sakit, maaf ya Bu ya. Ibu sakit, kita sangat mensupport. Setiap minggu kita cek kesehatan Tensi, ibu, kita tensi, kita cek gula ibu. Dengan kita mensupport itu menambah daya imun ibu, bahwa ibu bersemangat. Terus obat kita rutin, ibu udah minum obat belum? Itulah buktinya Besti ya Bu. Kita saling mendukung, saling mensupport satu sama lain, biar ibu semangat bahwa ibu nggak sendiri di dunia ini, bahwa masih ada coba yang seperti ibu, di bawah ibu ya Pak Ustadz ya, Lebih tinggi pun lebih mungkin ada. lebih yang lebih berat, yang lebih berat gitu. Alhamdulillah ibu sudah mulai menerima anak ibu ya Bu, dan tidak, penyakit juga sangat berat ya Pak Ustadz. Ibu mulai menerima, kita support bahwa bukan ibu aja yang sakit seperti ini bukan, dengan izin Allah pasti sembuh, dengan motivasi ibu yang kuat, sehat, dibawa ngaji dengan Quran setiap hari. Memang kita seminggu sekali monitor biar gula ibu
Bu, bagus Bu, Ibu jadi semangat. Pagi Bu, udah minum obat. Pokoknya jangan sampai Ibu sendiri. Ya, kosong pikirannya. Kosong. Ya. Malam kita WA, kita video call kadang. Masya Ibu lagi apa? Gitu. Ibu udah makan belum? Masya Allah. Ibu apa yang dirasa Ibu? Kaki sakit. Oh ini Ibu gitu. Dan bukan saya aja. Tine, Dian, Bu Yuni juga kita saling mensupport satu sama lain untuk menguatkan Ibu, memberi semangat untuk semuanya. Dan biasanya kan orang itu kalau dia beban itu ditanggung sendiri, itu lebih berat nih. Makanya mesti ada orang yang mensupport itu. Jadi misalnya ini ada orang punya beban ini, mesti ada yang mensupport ini, ya kan supaya dia tidak terlalu berat yang dia ada. Berarti ada orang yang mau menolong, ada orang yang mau bantu dengan tulus dan ikhlas untuk meringankan bebannya itu. Soalnya masalah anak itu kan belahan jiwa tuh. Berat sekali, berat. Itu betul berat. Nah, cuman nggak ada yang lebih berat kali. Iya. Kita merasanya ya. Mungkin ada juga yang lebih berat, tapi mungkin beda anunya, beda ceritanya, beda Artinya begini Pak Kiai, ketika Ida Laila ini dikasih ujian anak, karena Allah tahu dia yang kuat. Iya. Oh iya, benar. Makanya kan di dalam surat 7 ayatnya 42 ya. Kan Ustazah Yuli. 742. Ya, baik. Saya akan baca surat Al-A'raf surat 7 ayatnya 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Insyaallah. Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Iya. Jadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu, sebetulnya Allah udah kasih tahu, Allah tidak akan membebani dia yang sesuatu yang dia tidak sanggup. Misalnya Allah dapat ujian ini, pasti sanggup dia ngitasinya. Allah beri ujian ini, pasti dia sanggup. Termasuk juga misalnya sholat, ibadat, zakat, sedekah, ngaji. Sebetulnya manusia itu sanggup semua, tapi dia nggak dia menarik diri supaya dia kuat itu. Yang penting kita jangan ikutin kemauan syaitan. Kita ikutin aja kemauan Allah. Allah tidak akan mencoba seseorang kecuali dengan kemampuan dia. Pasti banyak orang juga yang ujian lebih berat lagi, banyak kok. Nah cuman bagus dari itu ada yang mensupport ini, karena benar itu. Jadi orang sendiri ini misalnya, dia nggak ada orang support dengan beban dia ini, itu berat dia. Tapi kalau ada orang support, nggak usah khawatir. Ini nanti bisa begini, caranya begini, caranya gini. Jadi ada kayak jalan keluarnya, penyemangat dia. Jadi dia Pasti ada teman. Gitu. tidak terbawa. Dia tidak sendiri di dunia ini. Ada juga yang Apalagi itu ya Pak Ustaz, sifat dasar manusia kan berkeluh kesah ya. betul. Selalu mengeluh, Ya. ditambah beban ujian yang ujian berat. berat itu. Iya. Ditambah setan lagi Iya. menghasut di Iya. kepala kita. Kayaknya kan kalau kita lihat di dalam surat 70 ya ayat 19 itu. 70-19. Makanya sebenarnya kalau orang dapat cobaan itu jangan dijauhin tuh. Saya dipepet terus itu. Nah, itu udah benar lah Munir saya es tuh. Dan pepet itu. Silakan Ustazah Ani. Baik. Saya bacakan surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ya. Jadi ayat ini Allah katakan sifat manusia aslinya itu memang keluh kesah, mengeluh terus itu. Kalau dia lagi susah dia keluh kesah, mengeluh. Dan kalau dia lagi mendapat rezeki, dia lupa rezeki, jadi kikir. Tapi ada yang tidak. Nah termasuk dia kan yang tidak nih. Siapa yang tidak itu orang sholat. Sholatnya continue. Bukannya sholat lagi mau, tapi sholat continue. Dan juga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka, maka tertolong. Caranya Allah nolongnya dikirim besti. Padahal nggak kenal tadi kan? Atau nyambung aja kan? Serol begitu nyambung tuh kayaknya kayak apa ya? Kayak perangko aja tuh. Kayak perangko. Sampai diajak ke Palembang. Sampai diajak ke Palembang. Oke banget ya Pak. Subhanallah. Haji kampung ya. Iya, makanya alhamdulillah. Rumahnya Pak Haji yang dulu dipotong. Yang masih kecil. Waktu kelahiran saya ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Rezeki banget ya Pak Ustadz yang ngaji berkah. Oh benar ngaji itu. Masya Allah. Jadi ngaji itu memang luar biasa ya. Jadi mengeluarkan kita dari segala macam kesulitan. Kayak gini nih. Nah, tapi Allah ada orang yang tidak terkena itu, tidak terkena keluh kesah, tidak terkena kikir kalau dapat rezeki. Sholatnya continue, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi caranya Allah kirim besti dengan cara-caranya Allah kan, dengan dia ngaji. Ada juga orang lagi dapat cobaan juga. Dengan dia coba dia ngaji, akhirnya ada orang yang orang dikirim oleh Allah tuh, orang mensupport dia supaya dia jangan sedih, nggak sendiri loh. Ada juga orang yang menolong, ada juga orang yang bantu, dan diberikan oleh Allah itu jalannya begini, nih jalannya begini, nih jalannya begini itu. Ada istilah gini Pak Kiai, teman yang baik juga rezeki. Betul berarti. Oh ya Pak Kiai. benar, yang benar. Teman yang baik itu rezeki. Kadang-kadang kan orang kalau rezeki itu selalu mikirnya materi. Nah, padahal sebetulnya teman, sahabat itu juga sebenarnya rezeki itu. Benar. Nah tadi Munir mau meneruskan yang mana tadi? Berkah ngaji ya Pak Ustadz ya. Iya, berkah Sampai ngaji. saya diajak ke Palembang sama Ibu Ustazah. Ya. Masya Allah suatu hal yang nggak kebayang, tadinya saya Belum pernah. yang namanya naik kapal. Dikasih antimo. Iya. Awalnya kami bertiga Bu, Pak Ustadz, ternyata yang bisa saya aja. Mungkin yang diizinkan sama Allah. Munir aja. Munir. Rezeki saya. Rezekinya Munir. Iya. Dan diridhoi sama suami ya Pak Ustadz, Iya, diizinkan. betul. Masya Allah. Di Palembang itu saya sangat bersyukur sekali ketemu saudara, menambah saudara di sana. Diajak ya pokoknya kita ngaji, ada ngajinya, ada jalan-jalannya juga Bu ya. Dan dia ketemu orang-orang Menan semua. Iya, Ibu Nurbaini ya. Ustazah Masia. Ibu Siti Sakimah. Di sana saya diajak keliling Palembang. Setiap hari Bu, yang namanya pempek selalu ada di meja. Kalau di sini kan kita jarang-jarang yang pempek ya. Sarapan paginya pempek. Pempek. Biasa nasi uduk pempek ya. Pempek, tekwan tuh segala model. Saya bertau ini namanya model, ini namanya ini. Di sana tuh udah kayak singkong kita di sini kan. Selalu ada. Saya diajak ke museum, dikelilingi sama kemana lagi tuh ya, ke Jembatan Ampera, ke Jakabaring. Masya Allah, yang belum saya nggak ada tuh dalam benak saya, jalan-jalan ke Palembang. Berkah ngaji, ke Quran besar itu saya baru tahu. Rezeki juga tuh Pak Kiai ya. Rezeki kok itu. Perjalanan hidup tuh rezeki. Anugerah banget bagi saya bisa kenal Quran, bisa kenal Pak Ustadz Adri dan Ibu, terima kasih. Kenal Pak Ustadz Najam juga, keluarga besarnya kakak, saya sangat diterima di sini. Alhamdulillah berkah ngaji. Alhamdulillah. Memang ngaji itu membawa keberkahan Pak Kiai ya, Masya Allah. Membawa keberkahan, kita ditemukan sama orang-orang yang soleh. Benar-benar. Jadi
dibimbing kepada jalan Allah yang lurus, ketemu sama orang-orang soleh, ketemu sama orang-orang yang bikin kita senang dan bahagia. Karena memang ya Quran ini cahaya kan, maka dia cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Kayaknya kalau orang nggak ketemu Quran sedih juga sebenarnya. Cuman belum tentu kalau kita ajak mau. Iya. Ngajak orang ngaji itu susah. Susah banget. Makanya kan ada orang. Padahal gratis ya Bu. Iya. Makanya ada orang yang jemaah itu mengatakan tuh I know him. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Masih ada satu lagi barangkali yang mau cerita lagi. Bu Bidan, mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin dulu itu Bu Dian Pontier dulu kali. Jadi gini Pak Kiai, saya tuh ngaji di sini bersyukur banget ya berkah. Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya nyusul bisa nama saudara. Iya. Memang mulainya kapan? Sama barang Munir Barang 2002 ya. Oh, Barang Munir ya? Iya, 2 berarti minggu. habis corona ya? Saya dulu beda seminggu deh kalau nggak salah. Yang ngajak siapa Ibu? Buya ya? Oh, iya. Ya. Saya berkah banget ya ngaji ya Bu, ketemu besti-besti, jadi tahu apa namanya. Banyak banget anak ya, ibunya ketemu ibu juga yang selama ini saya nggak tahu tadinya ya, dikenalin sama Pak Ustadz. Ya Allah, baik banget, orangnya lembut. Banyak belajar saya sama dia Pak Kiai tentang pengalamannya. Sudah kelihatan dari wajahnya. Iya. Lembut hatinya ya. Masya Allah. Kok berkah banget Bang ngaji Al-Quran ini. Sebelumnya kan saya belum pernah ngaji yang namanya kajian baca artinya. Ya ngaji sering ya, maksudnya ke ngaji tapi belum pernah ketemu. Makanya saya bersyukur banget, kayak bahagia gitu ya, bahagia sekali gitu bisa kenal Al-Quran dari sini. Iya. Corona juga bukan hanya membawa musibah Pak. Iya. Membawa berkah kita semua. Masya Allah. Makanya kan kalau kita lihat di surat 24 ya, surat 24 ayatnya 34 tuh. 24 34. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca surat An-Nur ayatnya 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di Quran ini kan banyak Allah ceritakan contoh-contoh orang yang sebelum kita, diceritakan kayak cerita nabi-nabi, gimana Nabi Nuh, gimana nabi-nabi yang sebelum itu ceritain semua. Nah, tapi Quran bukan saja itu. Kalau kita lihat ayat 35-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. 35. Allah pemberi cahaya 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tertembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah kasih tahu cahayanya Allah itu dia bisa nembus kemana-mana. Jadi Allah itu bisa memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Kayak kita misalnya kita ngaji di sini nih, kita ngaji di sini, akhirnya bisa didengar oleh orang di Amerika, saya dengar oleh orang di Australia, saya dengar dari orang belahan mana tuh. Itulah cahaya Al-Quran. Nah, sampai-sampai Allah gambarkan cahaya Quran itu kayak dinding
yang tidak tembus. Jadi misalnya kalau dinding di hotel-hotel itu misalnya kan ada yang dindingnya tuh kayak lampu itu tapi nggak tembus ke belakang, cuman tempat lampu aja. Ini ada pelita sini, ada pelita sini itu, terus dia balut oleh kaca. Kaca ini sebenarnya narik lagi cahaya lagi nih. Jadi narik lagi cahaya lagi, narik lagi cahaya lagi. Kemudian letakkan dia di disinari dari minyak zaitun. Tapi ingat, minyak zaitunnya tidak di timur, tidak di barat. Di mana? Dalam diri kita. Hati. Makanya sebetulnya orang itu kalau orang udah ketemu Quran, kemudian dia ngaji Quran, makanya hatinya itu dengan Quran itu kayak terpaut hati dengan Quran. Di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Ada jemaah nih, dia ikut saya ke Melbourne, di taman ngajak lagi. Kemudian lagi kita nih mau pergi ke library nih, ngaji lagi tuh. Coba, mungkin kalau orang lain, ya jangan dulu ngaji dong, kita jalan dulu nih ya. Tapi enggak nih ngaji. Ayo saya bilang ngaji dulu, biar 10 menit, 15 menit ya. I know her. Iya. Jadi makanya benar sebetulnya Quran itu kalau orang udah ketemu Quran itu berbeda dengan orang yang belum ketemu Quran kan. Masya Allah. Dan yang ngaji itu orang-orang pilihan Pak Kiai. Oh, Masya Allah. ketemu Quran itu orang pilihan, nggak sembarangan. Karena ya kita lihat aja kan kalau kita ngajakin orang ngaji kan, saya itu hampir setiap Kayak pengajian. awalnya kita ya. Iya itu. Tapi ngajak dapat pahala juga ya ngajakin orang. Ya saya kan kalau di ceramah di mana, saya ceritain nih, yuk kalau mau ikut Zoom ini. Udah Tapi banyak ngajakin pakai link, share link. iya, makanya pilihan itu. Pilihan itu. Tugas kita hanya menyampaikan Pak Kiai ya. Nah tadi orang yang dapat cahaya nih, siapa sih ada orang dapat cahaya? Lanjutkan ya selanjutnya. Ya. 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 36. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Jadi satu, cahaya agama Allah itu di mana di tempat itu sering dibacain ayat Allah, dibacakan tasbih zikir kayak di sinilah nih. Iya. Nah itu Anda gambarkan tuh cahaya agama Allah itu. Dari dulu biasa sini sampai sekarang udah luar biasa. Ada apa namanya? Kameranya, pemantau. Ada lagi ada lagi apa namanya? YouTube-nya langsung streaming. Dan juga ada lagi yang tempat duduknya Pak Ustadz tuh dulu kan masih bau, sekarang tuh ada backgroundnya. Waduh, Semakin berkembang berarti. semakin berkembang, semakin berkah. Lanjut lagi ayat itu. 36. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Jadi satu, cahaya agama Allah itu di mana di tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. 38. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Jadi kalau orang sudah dapat cahaya Quran ini gambarannya nih. Dia dapat cahaya Quran dimanapun dia ingin ngaji. Kenapa? Ya nur ilahinya udah masuk ke dalam dirinya kan. Dia pengen ngaji lagi. Malah sebetulnya kalau kita nggak ngaji itu perasaan ada sesuatu yang kurang. Yang hilang kayak waktu berlalu sia-sia. Ya sia-sia aja tuh. Kayaknya kan dengan kita ngaji nih sebenarnya kita ini produktif terhadap waktu. Jadi kan misalnya kita ngaji nih, kan kita nggak ngapa-ngapain kan habis juga kan. Sementara kita pagi ngaji, malam ngaji, pagi ngaji. Jadi waktu tuh produktif betul tuh gunain coba. Jadi tambah nilai lagi. Ya sebagai manusia ya kadang-kadang itu
Ada kalau kita dari itu ada capek, tapi daripada kita nggak ngaji nih, nggak dapat rahmat Allah. Sia-sia ya Pak Kiai ya. Ya hidup jadi sia-sia, hidup jadi nggak bermanfaat. Mendingan kita yang Hanya dunia saja yang dikejar. Ya, dunia saja dikejar. Kata Allah, kalau kamu kejar dunia, untung dah kalau dapat separuh. Tapi kalau kamu cari akhirat, dunia dapat, akhiratnya dapat. Jadi kita pingin dong dunia dapat, akhirat dapat. Ada istilah begini Pak Kiai, semoga lelahmu menjadi lilah. Nah, Masya Allah. Jadi berkah juga. iya. Jadi keberkahan Pak Kiai ya, lelah yang bermanfaat. Karena kalau ngaji itu Pak Kiai, otak kita berpikir, telinga kita, mata Mendengar, kita, ya. semua bekerja Pak Kiai ya. Iya. Jadi makanya kan Allah katakan isi neraka jahanam itu siapa sih? Di surat 7179 itu kan. Berarti hati nggak dimanfaatin untuk Allah, mata nggak dimanfaatin oleh Allah, kuping nggak dimanfaatin oleh Allah. Bayangkan. Silakan Bidantina untuk membaca. Terima kasih Ustazah Yuli. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan baca surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, ini asli ini. Jadi Allah katakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Tapi jin yang mana, manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Jin manusia yang punya mata, tapi matanya nggak digunakan untuk melihat ayat Allah. Jin manusia yang punya kuping, tapi kupingnya juga dia dengarkan untuk mendengarkan ayat Allah. Alhamdulillah kalau kita ngaji di sini kan, ya mata, ya hati, ya kuping, jalan semuanya, bergerak semuanya menuju ridho Allah, menuju rahmat Allah, ridho Allah, menuju izin Allah. Dan Allah katakan lagi, kalau dia tidak gunain hati, mata, kuping ini di jalan Allah, sebetulnya mereka itu lebih rendah dari binatang ternak. Dan mereka itu jadi orang yang lalai. Ya kita nggak mau dong begitu. Udah masuk neraka, di dunianya lebih rendah dari binatang ternak. Ya mendingan kita ngaji aja. Ngaji kita termulia. Ngaji kita ngapunin dosa. Ngaji kita diberikan oleh Allah keberkahan hidup dunia akhirat. Mendingan ngaji. Nah, makanya itulah keuntungan ngaji itu. Mari kita lihat surat 39 ayatnya 33, 34, 35. Silakan Ibu Dian Pontir. Baik, saya baca surat Az-Zumar ayat 33 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau kita lihat ini, orang yang ngaji Quran beruntung sekali. Allah ceritakan pertama orang-orang yang membawa Quran. Siapa yang membawa Quran? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang benarin Quran. Siapa yang benarin Quran? Ya kita ini. Pertama, apa Allah katakan? Kalau orang yang bawain Quran dan benarin Quran, mereka itulah orang-orang bertakwa. Satu. Yang kedua, Allah katakan apa? Mereka memperoleh apa yang dia kehendaki. Nah, memperoleh
doa-doa yang dia ingini dikabulkan Allah doanya. Tapi itu janji Allah tuh. Doanya, keinginannya dikabulkan oleh Allah. Cepat atau lambat terserah Allah. Yang jelas Allah katakan kalau kamu ngaji itu doa-doa dikabulkan Allah. Dan ternyata kan pengalaman-pengalaman yang dia dengar dari orang-orang kan, dengan dia ngaji kan banyak kan kemudahan urusan-urusannya kan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala yang ketiga, dengan dia ngaji itu Allah mengampuni dosa-dosanya yang paling buruk yang pernah dia kerjain, dia hapusin semua. Kabar gembira sekali Pak Kiai. Dan yang keempat, setelah dia bertobat, Allah lipat gandakan lagi Masya Allah. pahalanya, Masya Allah. Luar biasa. Pahalanya lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Betul. Kita kerjakan sendiri dapat pahalanya. Iya benar. Coba kalau kita nggak baca Quran Pak Kiai ya, mungkin ada orang yang berputus asa dengan dosanya Pak Kiai. Bisa. Tapi dengan dia mengaji Quran, nah sebagai ayat yang terakhir, surat 39 ayatnya 53. 953. Silakan Ustazah Ani. Ya. Baik, saya bacakan surat 39 Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Kalau nggak ada ayat ini, mungkin orang-orang yang mungkin dia melakukan dosa-dosa dikerjain semua kan bisa putus asa. Iya betul. Tapi ini Allah kasih tahu, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kamu semua. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sudah Pak Kiai podcast kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai mendapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan bersabarlah, di setiap manusia itu pasti akan mendapat ujian. Jangan berputus asa karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Ya baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk para tamu atas kehadirannya. Semoga apa yang tadi kita bahas dengan Pak Kiai kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan semoga kedatangan kita ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Dan untuk para penonton, semoga podcast ini berguna, bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal juga. Amin. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaini turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Surat Al-Ankabut 29 ayat 57. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga kita doakan. Marilah kita doakan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pak Kiai selalu sehat. Amin. Doa-doanya dikabul sama Allah. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Dan keberangkatan Pak Kiai dan rombongan ke Tanah Suci bulan Januari, semoga bahagia, sehat, selamat pulang dan pergi, dan pulang membawa umroh yang mabrur dan mabrur. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.